Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Suparyani. Pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai menguji dan mengukur emisi pada kendaraan. Di sini dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 60 menit, dan setelah kita melakukan praktek pada kali ini, kita diharapkan mampu yang pertama menguji emisi gas buang, yang kedua memeriksa komponen kontrol emisi, yang ketiga mampu mengakses informasi serta membaca spesifikasi pada buku manual. Sebelum kita praktek, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek menguji atau mengukur emisi gas buang pada kendaraan. Alat yang pertama di sini untuk melindungi kendaraan ada steering cover, jok cover, dan fender cover. Kemudian ada toolset ketika nanti kita mau membongkar atau melepas komponen. Kemudian ada buku manual yang nanti kita gunakan untuk melihat spesifikasi gas buang pada kendaraan. Kemudian majun untuk membersihkan komponen-komponen yang akan dicek, dan yang terpenting adalah yang namanya gas analyzer. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur emisi pada kendaraan, serta yang paling utama yaitu mobil. Nanti kita akan menggunakan mobil Avanza tahun 2010. Itu dulu. Nah, kita nanti akan mengukur emisi gas buang pada 5 kondisi kerja. Yang pertama yaitu pada kondisi normal, di mana semua temperatur kerja normal dan semua sensor terpasang, serta filter udara yang terpasang itu dalam kondisi bersih. Kemudian kondisi yang kedua yaitu pengukuran pada suhu mesin normal. Kemudian kita melepas soket temperatur mesin dan filter udara dalam kondisi bersih. Nanti akan ada perbedaan ketika semua sensor terpasang dengan salah satu sensor yang dilepas. Kondisi yang ketiga yaitu pengukuran pada suhu mesin normal dan soket sensor lambda terlepas, serta kondisi filter udara dalam keadaan baru atau bersih. Kondisi yang keempat yaitu pengukuran dengan kondisi kipas pendingin radiator tidak berfungsi. Artinya nanti kita akan melepas soket pada motor radiator atau soket terminal motor dilepas, dan semua sensor terpasang dengan baik. Kemudian kondisi yang kelima yaitu kondisi pada suhu mesin normal, semua sensor terpasang akan tetapi filter udara yang terpasang kotor. Nah, dari 5 kondisi tersebut nanti kita akan bandingkan hasilnya dengan satu antara kondisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sehingga kita akan mengetahui bagaimana perbedaan emisi gas buang pada masing-masing kondisi. Sekian, selamat menyaksikan video yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran siswa-siswa otomotif pada khususnya, dan bisa digunakan untuk guru mengajar juga. Terima kasih. Oke, sebelum kita praktek mengukur, kita pasang terlebih dahulu alat pengaman pada kendaraan dan kita menyiapkan gas analyzer. Mari kita pasang. Pertama kita pasang steering covernya. Kita pasang floor latnya. Kemudian kita pasang jok covernya.
sudah terpasang. Sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita pasang fender cover dengan membuka kap mobil. Kita buka sampai bunyi klik. Sudah terpasang. Kemudian setelah kita terpasang, kita pasang gas analyzer, kita tempatkan di bagian belakang. Kemudian kita pasang tombol powernya pada sumber listrik. Nah, di sini ada dua kabel yang terpasang. Bagian sini, bagian belakang bisa dilihat. Nah, di sini ada kabel yang pertama ini adalah tombol power yang disambungkan ke listrik. Yang kedua ini disambungkan ke inlet, nanti akan terhubung dengan hose yang akan dipasang di bagian knalpot. Kemudian ini adalah tombol untuk filternya. Seperti itu. Ini adalah komponen-komponen dari gas analyzer merek Kirotech. Seperti itu. Oke, setelah itu kita tekan tombol power untuk menyalakan. Nah, di sini bisa kita lihat. Oke, setelah kita tekan tombol power, tampilan di layar akan seperti ini dengan tulisan ready. Nah, di sini ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk menyetel. Yang pertama tombol select, ini untuk memilih menu. Kemudian tombol hold atau print, itu untuk menekan atau menahan hasil dari pengukuran gas analyzer ketika kita sudah mengukur. Kemudian setelah kita tahan, nanti kita bisa mengeprint sehingga akan keluar seperti struk belanja itu hasil pengukuran yang berisi indikator antara lain CO, CO2, lambda, HC, O2 dan NOx-nya. Kemudian yang ini adalah tombol purge, yaitu digunakan untuk mengataskan atau untuk memasukkan nomor kendaraan. Nanti ketika kita sudah selesai mengukur, maka kita bisa memasukkan nomor kendaraan. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi emisi gas buang mana yang akan kita print, sehingga bisa kelihatan ini emisi gas buang mobil X atau mobil Y. Kemudian di purge ini juga ada tombol ke atas untuk menggeser ke atas. Kemudian di bawahnya purge ada tombol zero, yaitu untuk mengenolkan kembali ketika kita sudah selesai melakukan uji emisi. Jadi ketika kita mau berganti kondisi dari kondisi 1 ke kondisi kedua,
maka kita dinolkan terlebih dahulu menggunakan tombol 0 ini. Selain itu ini juga berfungsi untuk menggeser ketika kita memasukkan nomor kendaraan, itu digeser menggunakan tombol 0 ini untuk ke bawah. Kalau ke atas menggunakan tombol push. Tombol yang di sampingnya ada escape dan standby. Jadi ini untuk men-standby-kan. Ketika kita sudah selesai, maka di sini kan hasilnya akan keluar. Ketika mau berganti, kita standby-kan terlebih dahulu menggunakan tombol escape atau scan B ini. Kemudian yang ketiga ini adalah tombol enter atau measuring. Nah, ini digunakan untuk mengenter hasilnya. Jadi ketika kita mau mengukur, nanti kita tekan tombol measuring terlebih dahulu untuk memulai awal dari emisi gas buang ini mau diukur. Seperti ini. Kemudian di sini di layar tombol ini nanti akan memperlihatkan hasil gas CO, gas CO2, kemudian lambda, kemudian hidrokarbon, O2 dan AFR serta NOx-nya. Nanti akan keluar semua di sini ketika kita akan mengukur. Seperti itu. Oke, sebelum kita melakukan praktek, kita lengkapi dulu alat perlindungan diri pada mekanik. Yang pertama kita menggunakan sarung tangan, karena ketika kita memasukkan nozzle-nya ke knalpot itu nanti beresiko panas, sehingga untuk melindungi tangan kita menggunakan kaos tangan terlebih dahulu. Saya pakai. Kemudian karena kita mengukur emisi gas buang mengandung gas-gas berbahaya, maka untuk melindungi saluran pernafasan kita memakai masker. Oke, kita sudah terlindungi. Mari kita lakukan pengujian yang pertama, yaitu menguji pada saat kondisi normal, di mana mesin masih dingin, kemudian semua sensor terpasang dengan baik, dan kita lihat terlebih dahulu filternya. Filter udara masih dalam kondisi bagus, bersih. Jadi kita sudah memenuhi persyaratan, dan kita pasang kembali. Sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita mengecek semuanya sudah terpasang. Di sini radiator semua sensornya terpasang, maka kita tutup kap mobilnya. Kemudian kita nyalakan mobilnya. Kemudian kita starter. RPM di sini karena mobil sudah hampir di sini sudah ideal, bisa dilihat getarannya sudah standar. Kita bisa mulai melakukan pengecekan emisi gas buang pada saat kondisi dingin. Mari kita cek. Oke, mobil sudah dihidupkan, kondisi mesin sudah pada putaran idle atau normal. Maka kita bisa mengecek emisi gas buang pada mobil Avanza B ini. Nah, di sini gasan laser sudah ready. Kita tinggal memasukkan hose pada
gas analyzer ini ke knalpot. Mari kita masukkan. Kita masukkan sampai di sini penuh. Jadi bagian sana sampai terakhir ini maka harus masuk semuanya ke dalam knalpot. Jadi kita masukkan sampai kencang. Kemudian setelah itu kita akan isi ring. Oke, nah di sini akan keluar hasil pengukuran gas-gas pada emisi kendaraan Avanza tersebut. Nah, kita tunggu sampai hasil di layar ini stabil semuanya. Hasil di layar stabil semuanya. Kemudian baru nanti kita hot, setelah itu kita print. Nah, kita tunggu. Ini masih bergerak sehingga belum stabil. Nah, ini sudah stabil, kita tekan. Nah, setelah seperti ini berarti hasil pengukurannya sudah terekam, kemudian kita print. Kita masukkan terlebih dahulu nomor kendaraan. Oke, kita lihat di sini plat mobilnya adalah 12 AD 1270 CF. Maka kita masukkan nomornya, yaitu 1. Kemudian kita geser, yaitu 2. Kemudian kita geser 7. Oke, 1270 nomor kendaraannya. Kemudian setelah itu kita print. Oke, hasil printnya sudah keluar. Ini adalah hasil printnya, mulai dari nomor kendaraan, gas CO, kemudian gas HC, gas CO2, kemudian oksigen, lambda, AFR. Oh ya, mobil ini menggunakan bahan bakar bensin atau pertalite, seperti itu. Oke, kita mulai pengukuran yang kedua, yaitu pengukuran pada suhu mesin normal dan soket sensor temperatur mesin terlepas serta filter udara dalam kondisi bersih. Kita cek. Oke, filter udara dalam kondisi bersih. Kemudian kita lepas soket mesinnya karena letaknya berada di dalam, sehingga butuh tenaga. Dan oke, ini sudah terlepas, bisa dilihat soketnya sudah terlepas. Nah, setelah terlepas kita pasang kembali penutup filternya. Kemudian kita nyalakan mobil. Ini bisa dilihat mil menyala. Nah, mil menyala artinya ada masalah pada sistem injeksinya, atau karena tadi kita melepas sensor temperatur, maka terdeteksi milnya menyala. Nah, seperti itu sudah bisa terlihat mil menyala, berarti sensor berarti sudah terlepas. Nah, setelah dipastikan mil menyala, kita lakukan pengujian.
Kita ready-kan terlebih dahulu. Ini sudah ready. Oke, gas analyzer sudah ready. Kemudian kita pasang nozzle pada knalpot. Sudah terpasang. Kemudian kita lakukan pengukuran. Nah, kita lihat pergerakan angka-angka pengukuran pada saat kondisi sensor temperatur mesin dilepas. Ya, kita tunggu sampai stabil. Oke, ini sudah hampir stabil. Kita tunggu sampai semua angka stabil. Setelah itu kita tekan hold. Oke, ini sudah stabil. Ini adalah hasil-hasil pengukuran pada saat sensor temperatur mesin dilepas. Kemudian kita print. Masukkan nomor kendaraan 1, 2, 70. Oke, kemudian kita print. Hasil pengukurannya bisa dilihat. Kadar CO-nya 1,52%, HC-nya 2126 ppm, kemudian CO2-nya 11,4%, O2-nya 5,76%, lambdanya 1.140, AFR-nya 16,7 dan HC-nya 1.850. Ini adalah hasil pengukuran pada saat kondisi mesin dengan sensor temperatur dilepas. Oke, setelah itu kita standby kan, kemudian kita lepas. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita matikan tombol power. Kemudian kita cabut tombol power dari sumber listrik. Sudah. Kemudian kita matikan mesin dan kita pasang kembali sensor temperatur mesin dan memberesi peralatan-peralatan yang digunakan praktek karena praktek sudah selesai. Kita matikan mesin. Kemudian kita pasang terlebih dahulu sensornya. Oke, sensor sudah terpasang dengan baik. Sensor sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita cek di sininya. Kita cek apakah mil masih mendeteksi. Oke, kita akan mulai mengukur ketika RPM kita naikkan menjadi 2000 sehingga mesin bisa dalam kondisi panas. Ini saya gas-gas pada RPM 2000. Nah, kita tunggu 2-3 menit, nanti akan ada perubahan atau tidak pada emisi gas buang.
Oke, sudah 1 menit berlalu. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, kemudian kita ukur gas buang. Posisi gas analisa kita ringgikan, kemudian kita masukkan nozzle-nya. Hati-hati. Oke, kemudian kita mulai mengukur. Nah, ini sudah ada perubahan angka-angka pada emisi gas buang pada kondisi normal dan pada kondisi mesin panas. Kita lihat nanti perbedaannya signifikan atau tidak. Kita tunggu terlebih dahulu sampai hasilnya stabil. Oke, ini sudah stabil. Tunggu dulu. Kemudian kita masih ada bergerak. Nah, kita udah stabil, kita tekan. Nah, seperti ini. Kemudian kita print. Kita masukkan nomor kendaraan 1 2 70. Oke, sudah, kemudian kita print. Oke, hasilnya sudah keluar. Dari hasilnya CO2-nya sebesar 0,03%, hasilnya 44 ppm, CO2-nya 17,6%, O2-nya 0,25%, lambdanya 1007, kemudian AF-nya 14,8, bahan bakar gasolin, kemudian hasilnya 1.801,85 dan O-nya 0. Oke, setelah itu setelah selesai kita standby-kan kembali. Kemudian kita cabut nozzle-nya. Kita letakkan karena ini panas, hati-hati. Jangan sampai kena tangan. Ya. Setelah kita mematikan mesin, kemudian kita melakukan pengukuran yang ketiga, yaitu pengukuran pada suhu mesin normal dan soket sensor lambda terlepas serta filter udara dalam kondisi bersih. Filter udara tadi sudah dipastikan dalam kondisi bersih. Kemudian kita akan melepas soket sensor lambda. Sensor lambda letaknya di sini. Kita lepas dengan cara menekan pinnya. Ini. Oke, kita tekan, kemudian kita lepas. Nah, seperti ini. Ini sudah terlepas. Sudah terlepas, kemudian kita nyalakan mesin mobil, kemudian kita cek gas buangnya. Oke, kita sudah nyalakan, kemudian kita cek gas buangnya. Oke, kemudian kita tunggu dulu mesinnya sampai ready, yaitu dihitung mundurnya sampai 0.
ketika sudah ready, kita pasang nozzle-nya ke knalpot. Oke, sudah ready. Kemudian kita masukkan. Kemudian setelah masuk secara penuh, kita measuring lagi. Kita bisa nanti bandingkan hasilnya ketika soket lambda terpasang dengan soket lambda ketika terlepas. Nah, ini angkanya sudah bergerak. Kita tunggu sampai stabil terlebih dahulu, baru kita print. Oke, sudah stabil. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Sudah stabil, dan kita tekan hold. Sudah, kemudian kita tekan print. Oke, masukkan dulu nomor kendaraan 1 2 70. Oke, sudah, kita tekan print. Oke, sudah, hasilnya sudah. Di sini kadar CO-nya 0,39%, kemudian hidrokarbonnya 122 ppm, CO2-nya 16,1%, O2-nya 1,25%, lambdanya 1,036, AF-nya 15,2, kemudian hasilnya 1,850. Itu untuk pengukuran pada saat sensor lambda dilepas. Oke, kemudian kita matikan mesin mobil, kemudian kita pasang soket lambdanya terlebih dahulu. Oke, kita pasang kembali soket lambdanya. Sudah. Oke, setelah kita pasang sensor lambda, soketnya sudah terpasang dengan baik, kita nyalakan mesin mobil, kemudian nanti kita akan beralih ke kondisi yang keempat. Oke, sudah. Kemudian kita melepas kondisi yang keempat. Kondisi yang keempat yaitu pengukuran dengan kondisi kipas pendingin radiator tidak berfungsi atau soket terminal motor dilepas dan semua sensor terpasang dengan baik, mil tidak menyala. Oke, kita sudah matikan mesin mobil, kemudian kita lepas soket yang ada di motor. Nah, di sini di belakang radiator ini ada soket seperti ini, kita lepas. Ini sudah terlepas, kemudian nanti kita nyalakan mesin mobil. Setelah itu kita pasang lagi gas analyzer untuk mengetahui emisi gas buang pada saat soket motor radiator dilepas. Oke, sudah, mil sudah tidak menyala. Di sini bisa dilihat di dashboard, mil sudah tidak menyala. Sehingga kita bisa melanjutkan
pengukuran dengan gas analyzer. Oke, di sini di gas analyzer sudah ready. Mari kita pasang nozzle-nya kembali pada knalpot. Oke, sudah terpasang, kemudian kita tekan measure. Kita tunggu angka-angkanya bergerak stabil terlebih dahulu. Ya, angkanya masih bergerak berubah-ubah. Nah, ini sudah hampir stabil. Kita tekan tahan. Nah, sudah, kemudian kita print, masukkan nomor 1270. Oke, kemudian kita print. Hasil printnya sudah keluar, yaitu gas CO 0,53%, hasilnya 141 ppm, CO2 nya 16,3%, O2 nya 0,95%, lambdanya 1,019, AFR nya 14,9, dan hasilnya 1,8500. Itu untuk pengujian pada kondisi soket kipas pendingin dilepas. Oke, kita matikan. Kita akan beralih ke kondisi yang kelima. Beralih ke kondisi yang kelima, yaitu pengukuran pada suhu mesin normal, di mana semua sensor temperatur, baik temperatur mesin, sensor MAP, sensor lambda, dan sensor TPS terpasang dengan baik. Tetapi kondisi yang kita ganti yaitu filter udara yang terpasang bersih kita ganti dengan filter udara yang kosong. Nah, ini filter udara yang kotor. Kita akan ganti filter udara kotor ini, kita masukkan untuk diganti dengan filter udara yang baru tadi. Kita keluarkan terlebih dahulu filter udara yang baru. Ini filter udara yang baru, bisa kita bandingkan ini yang masih bersih, kemudian ini yang kotor. Kita masukkan filter udara yang kotor. Kemudian kita pasang kembali filternya, kita tutup penutupnya. Sudah terpasang dengan rapi. Kemudian kita nyalakan mesin mobil. Kemudian kita gas-gas dulu biar terlihat perbedaan antara filter udara yang baru dengan filter udara yang kosong. Oke, setelah kondisi sudah kita cek. Oke, di sini sudah ready. Kita mulai pengecekan kondisi yang kelima, yaitu kondisi filter udara yang kotor. Kita masukkan nozzle-nya. Kemudian kita cek measuring.
angkanya sudah bergerak. Kita lihat apakah akan ada perubahan yang signifikan antara filter udara yang bersih dengan filter udara yang kotor. Kita tunggu sampai stabil. Oke, masih ada pergerakan. Nah, ini sudah stabil, kita tekan. Kita tekan. Nah, ini adalah hasil pengukuran ketika filter udara kotor dan semua sensor terpasang. Kemudian kita print. Masukkan dulu nomor mobilnya 1, 2, 70. Oke, sudah. Kemudian kita print. Hasilnya yaitu gas CO 0,54%, HC 171 ppm, CO2 16,7%, O2 1,05%, lambda 1,022, AFR-nya 15, kemudian HC-nya 1.850. Itu untuk kondisi pada saat filter udara yang terpasang adalah filter udara yang kotor. Kemudian kita ridikan kembali. Kemudian kita cabut. Setelah pengecekan gas buang selesai, kemudian kondisi mesin sudah normal kembali, maka kita bereskan alat-alat yang digunakan untuk praktek utamanya, yaitu yang terpasang pada mobil. Kita lepas steering cover, kemudian kita lepas shock cover, kemudian kita lepas floor mat, kemudian kita lepas fender cover, kemudian kita pastikan tidak ada alat yang tertinggal atau sensor-sensor yang tadi kita lepas, kita pastikan sudah terpasang dengan bagus. Sudah, kemudian kita tutup kabel. Oke, sekian itu tadi video pembelajaran mengenai mengukur dan menguji emisi gas buang pada kendaraan menggunakan gas analyzer dengan 5 kondisi kerja. Nanti akan saya tampilkan hasil dari perbandingan kondisi kerja 1, kondisi kerja 2, kondisi kerja 3, kondisi kerja 4, dan kondisi kerja 5, sehingga akan diperoleh perbandingan yang bisa dibandingkan hasilnya dari hasil gas analyzer. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk semua. Terima kasih.